Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi bahasa Indonesia tentang mengenal gaya bahasa atau majas. Langsung saja ke pengertiannya. Majas adalah gaya bahasa perumpamaan atau kiasan yang sering digunakan untuk menguatkan kesan suatu kalimat tertulis atau lisan dan menimbulkan nuansa imajinatif bagi para penyimaknya. Kemudian, macam-macam majas. Macam-macam majas terbagi menjadi 4. Yang pertama, majas perbandingan, majas pertentangan, majas sindiran, dan yang terakhir, majas penegasan. Apa aja sih yang ada dalam majas perbandingan? Yang pertama, personifikasi, metafora, asosiasi, hiperbola, metonimia, simile, alegori, sinekdok pas prototo, sinekdok totem proparte. Kemudian, majas personifikasi adalah majas yang menggunakan gaya bahasa yang ungkapannya seakan menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap seperti manusia. Kemudian, majas metafora, majas yang menggunakan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan melalui suatu ungkapan. Yang ketiga adalah majas asosiasi. Majas yang menggunakan ungkapan membandingkan dua objek yang berbeda, namun dianggap sama yang dilakukan dengan pemberian kata sambung bagaikan, bak, atau seperti. Ada di contoh. Ini contoh personifikasi. Pensil itu menari-nari di atas kertas untuk menghasilkan gambar yang begitu indah. Artinya, pensil kan benda mati. Yang bisa menari-nari itu adalah manusia. Jadi, pensil yang benda mati diserupai oleh seperti manusia. Jadi, pensil yang bisa menari-nari. Kemudian, Lili adalah anak emas di keluarga besar Pak Badar. Maksud dari anak emas adalah anak kesayangan. Kemudian, meskipun bukan saudara kembar, tapi mereka itu bak pinang dibelah dua. Artinya mereka memiliki wajah yang sangat mirip. Selanjutnya, majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang mengungkapkan sesuatu dengan kesan yang berlebihan dan bahkan membandingkan sesuatu dengan cara yang hampir tidak masuk akal. Kemudian, majas metonimia. Majas yang menggunakan gaya bahasa dengan menyandingkan merek atau istilah tertentu yang sudah populer. Kemudian, majas simile. Pada majas ini membandingkan kegiatan dengan menggunakan ungkapan yang makna serupa disampaikan secara lebih lugas. Untuk contohnya, kakak itu bekerja banting tulang siang malam untuk menghidupi cucu-cucunya. Maksud dari banting tulang itu bukan kerja keras. Kemudian ini, agar gigi bersih kita harus rajin menggosok gigi dengan odol. Maksudnya adalah pasta gigi, karena odol merupakan merek, bukanlah pasta gigi. Kemudian, setelah kehilangan kakaknya, Dito bagaikan anak ayam kehilangan indungnya, selalu kebingungan. Kemudian, majas alegori. Majas dengan gaya bahasa yang menyandingkan suatu objek dengan kata-kata kiasan bermakna konotasi atau ungkapan. Majas sinekdok pas prototo. Gaya bahasa yang menyebutkan sebagian unsur dengan maksud mewakili keseluruhan benda. Kemudian majas sinekdok totem proparte, yaitu gaya bahasa yang menunjukkan keseluruhan bagian yang mewakili hanya pada sebagian benda atau situasi saja. Untuk contohnya, majas yang pertama tadi, dalam bahtera rumah tangga, suami adalah nahkodanya. Adalah suami adalah kepala keluarga. Kemudian, selama seminggu ini, Rizal belum juga menampakkan batang hidungnya. Kemudian, Indonesia telah berhasil saja. Kemudian, majas pertentangan. Apa saja yang ada di majas pertentangan? Yaitu paradoks dan majas sinestesia. Satu lagi, majas litotes. Majas litotes, majas yang bertujuan untuk merendahkan diri dan pada kenyataannya yang dimaksud tidak seperti yang dikatakan. Kemudian majas paradoks.
Majas dengan ungkapan membandingkan situasi asli atau fakta dengan situasi yang kebalikannya. Kemudian majas sinestesia. Majas sinestesia adalah majas pertukaran indera, seperti itu. Untuk contohnya, jika ada waktu, sudilah kiranya mampir ke gubuk kami. Kata yang tersembunyi adalah gubuk kami. Bisa dilihat seperti pada contohnya, ini kan rumah mewah. Maksud dari gubuk kami adalah kebalikannya. Jadi ia merendah diri, padahal yang dimaksudnya adalah rumah yang mewah, tapi dia saking merendahkan diri sehingga dia menyebutnya gubuk, seperti itu. Kemudian, aku merasa sepi di tengah-tengah pesta yang ramai ini. Kan pesta ramai, kenapa merasa sepi? Yaitu jadi dimaksudkan ini adalah situasi dari kebalikannya. Kemudian sinestesia. Sinestesia adalah pertukaran dua indera. Jadi maksudnya, contohnya, suara kamu begitu sangat empuk didengar. Suara didengarkan oleh telinga, tapi empuk itu kan bisa dirasakan. Seperti itu. Kemudian, macam-macam majas yang ketiga adalah majas sindiran. Majas sindiran ada ironi, sinisme, dan sarkasme. Majas ironi, majas yang menggunakan kata-kata bertentangan dengan fakta yang ada dengan maksud menyindir. Jadi memuji di awal, tapi menunjukkan menyindir di akhir. Kemudian majas sinisme, majas yang menggunakan gaya bahasa yang menyampaikan sindiran secara langsung pada yang disindir, tetapi kata-katanya tidak halus dan juga tidak kasar. Kemudian majas sarkasme, majas ini majas yang menyampaikan sindiran secara langsung dan sifatnya kasar, bisa condong ke perhujatan. Untuk contohnya, bersih sekali tempat ini sampai-sampai bisa jadi sarang tikus. Itu kan yang awalnya memuji, bersih sekali, kemudian menyampaikan maksud tujuan dalam menyindir, yaitu sampai-sampai bisa jadi sarang tikus. Kemudian, kotor sekali kamarmu sampai debu-debu bertebaran di mana-mana. Itu kan tidak halus dan juga tidak kasar. Selanjutnya, dia hanyalah sampah masyarakat. Itu kan kata-kata seperti hujatan, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah majas penegasan. Terdiri dari tautologi, paralelisme, repetisi, retoris, dan klimaks. Majas yang menggunakan kata-kata bermakna sama sehingga terkesan tidak efektif. Kemudian majas tautologi. Majas yang menggunakan kata-kata yang memiliki sinonim untuk menegaskan kondisi atau ajaran tertentu. Kemudian paralelisme, gaya bahasa yang biasanya terdapat dalam puisi yang dilakukan mengulang-ulang kata di dalam berbagai definisi yang berbeda. Untuk contohnya, kita harus maju ke depan agar bisa menjelaskan pada teman sekelas. Di sini kan ada maju ke depan. Ya iyalah, maju pasti ke depan. Jadi memiliki sinonim. Ya, pengemburan kata. Yang kedua, hidup akan terasa aman, damai, dan tentram apabila kita semua bisa saling menghormati. Kata aman, damai, dan tentram yaitu kata yang memiliki arti yang sama atau bersinonim, seperti itu. Selanjutnya, cinta itu sabar, cinta itu lemah lembut, cinta itu memaafkan, cinta itu serakah. Jadi pengulangan kata pada pada puisinya adalah cinta. Kemudian majas repetisi. Majas repetisi adalah gaya bahasa dilakukan dengan mengulang kata-kata yang ada dalam sebuah kalimat. Kemudian kalimat retoris. Majas yang dilakukan dengan memberikan penegasan dalam bentuk kalimat tanya yang tidak perlu jawaban. Jadi artinya sebuah pertanyaan yang tidak perlu memiliki jawaban. Kemudian majas klimaks. Majas yang mengurutkan sesuatu dari tingkatan yang rendah ke tinggi. Untuk contohnya, dia adalah pelakunya.
Dia si pencuri. Dialah yang mengambil uang di tasmu. Jadi pengulangan kata yang terdapat pada kalimat itu adalah dia. Kemudian, kapan aku pernah memintamu untuk membohongiku? Itu kan sebuah pertanyaan yang tidak perlu memalukan jawaban. Lantas apa yang bisa dijawab? Seperti itu. Kemudian, bayi, anak kecil, remaja, hingga orang tua harusnya memiliki kehidupan yang layak dan sejahtera. Dari urutannya, bayi, anak kecil, remaja, hingga orang tua. Jadi, urutan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Sekian dan terima kasih video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.